Mohon perhatikan dulu adik. Kita kelas berdoa dulu. Duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Sehat. Sehat. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian historiografi tradisional dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan pengertian historiografi kolonial dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan pengertian historiografi modern dengan tepat. Yang kelima, menganalisis perbedaan ciri-ciri historiografi tradisional, kemudian ada kolonial dan juga modern. Yang kelima, menyajikan hasil analisis tentang ciri-ciri historiografi tradisional, kolonial dan historiografi tradisional dengan tepat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian historiografi kolonial dengan tepat. Yang keempat, untuk mengetahui pengertian historiografi modern dengan tepat. Yang kelima, untuk mengetahui perbedaan ciri-ciri historiografi tradisional, kolonial, dan modern dengan benar. Yang keenam, untuk menyajikan hasil analisis tentang ciri-ciri historiografi tradisional, kemudian kolonial, modern. Aktivitas 1. Aktivitas 1 itu stimulus, identifikasi gambar, kemudian menjodohkan gambar. Kemudian aktivitas yang kedua, tadi adik-adik mengidentifikasi masalah atau membuat pertanyaan. Tadi Bapak telah menjelaskan, kemudian Bapak juga telah bertanya. Jadi di kegiatan jual itu ada hasil karya, baik tradisional, kolonial, nasional maupun modern. Dari sini kemudian buku ini misalkan kolonial, ingat naik gangnya di tengah-tengah supaya pas. Sementara waktu aja, sementara nanti bisa balik lagi. Supaya adiknya tahu, supaya adiknya ada gambaran. Sudah semua. Kalau sudah dibuka, coba kerjakan dulu kegiatan 1 5 menit, kegiatan 2 kegiatan 2 juga 5 menit. Identifikasi gambar tersebut. Gambar di samping merupakan gambar dari Sir Thomas Stamford Raffles. Dia lahir di Jamaika 6 Juli 1781. Dia adalah seorang negarawan Inggris dan juga ia merupakan letnan gubernur Hindia Inggris yang menjabat pada 1811 sampai 1816. Dan juga letnan gubernur Bencoolen yang menjabat pada 1818 hingga 1824. Tepuk tangan buat letnan.
telah menyelesaikan salah satu stimulus atau bisa disebut sebagai latihan pemahaman adik-adik sebelum ke materi historiografi. Minggu kemarin Bapak telah menjelaskan atau Bapak telah mengasih materi mengenai penelitian sejarah, dan alhamdulillah adik-adik juga telah melaksanakan penelitian sejarah yang Bapak suruh. Kemarin untuk kelas ini apakah sudah presentasi semua? Sudah presentasi semua? Baik, kita review sedikit mengenai materi sebelumnya. Adik-adik masih ingat enggak terkait jenis-jenis sumber sejarah? Sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu ada 3. Ada yang tahu nggak apa aja? Sumbernya itu maksudnya gimana? Sumber yang diperoleh langsung dari saksi atau pihak pertama atau pelaku pertama. Yang kedua itu ada sumber sekunder, itu maksudnya gimana? Sumber yang diperoleh dari pihak kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga sumber apa? Sumber yang di mana? Sumber yang diperoleh dari pihak ketiga itu artinya sejarah, sedangkan grafi artinya tulisan. Jadi historiografi adalah tulisan sejarah, baik itu secara ilmiah maupun apa? Tidak ilmiah. Tadi temannya juga telah menjelaskan bahwa yang secara ilmiah disebut juga sebagai apa? Problem oriented, dan berbasis penelitian, menggunakan dasar penelitian. Beda hanya dengan no problem oriented. Itu maksudnya gimana tadi? Yang tidak berbasis pada ya betul, yang tidak berorientasi pada pemecahan masalah. Contohnya mencantumkan 2 nama tokoh yang mendefinisikan tentang historiografi. Pertama ada dari Haryono tahun 1995. Beliau mendefinisikan historiografi adalah sejarah masa lalu yang telah direkonstruksi oleh para sejarawan berdasarkan fakta. Jadi menurut Haryono ini suatu peristiwa sejarah itu harus direkonstruksi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, menurut fotografi atau penulisan adalah tahap menuliskan kembali sebuah peristiwa bersejarah berdasarkan dari data-data yang sudah terkumpul. Jadi setelah data-data yang terkumpul, otomatis itu menurut Putu Wijoyo akan melakukan historiografi atau penulisan. Coba dibuka RKS-nya halaman 18 lagi. Di sana ada juga jenis-jenis historiografi. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ryan Arif Prasaja. Dan saya Zikra Rizky. Kita ini best friend brother. Enggak ya. Oke, jadi kali ini kita akan mencontoh sejarah dengan historiografi Indonesia. Siapa gurunya? Gurunya siapa? Gurunya Pak Wijayadi, Wih, di mantap. yang paling ganteng. Wih, di. Level. Itu Pak Wijaya itu. Woi. Yang ke belakang ada tulisannya adik. Weh, masak weh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Irfan Nugroho selaku moderator yang akan membawakan presentasi pada kali ini. Dan di samping saya ada Puji Pratiwi, Nailul Mafiro, Nada Safira, Heri Suhason, dan Betari Dini Severia. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Heri Severia, yaitu Puji Pratiwi. Yang lain, Pak.
Indonesia seperti in transition bread game kolonial Denis atau colon trader. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami yang berjudulkan historiografi kolonial. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bagi yang tanya sebutkan nama dan pesan. Bagian ini supaya bisa didengar. Pertanyaan yang lain? Naturalisasi atau kewarganegaraan adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Bukti naturalisasi di setiap negara berbeda-beda. Ada tambahan? Jadi ada lagi kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi Bapak akan merefleksikan kembali terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tadi adik-adik telah membuat PPT tentang historiografi tradisional, kolonial, nasional maupun modern. Jadi masing-masing historiografi itu ada contoh karyanya. Misal di tradisional, misalkan ada contohnya Babat Tanah Joni, Pasundan, Aceh, Babat Aceh dan lain sebagainya. Sedangkan di historiografi kolonial contohnya ada The History of Java, karyanya Raffles. Kemudian yang ketiga ada historiografi nasional, contohnya ekonomi muda. Kemudian Minimal bersatu ngalahnya kan dalam sana. Jangan bu.